kita akan mulai. Kebetulan yang lainnya sudah, maksudnya presenternya yang lain sudah pada hadir. Ya, baik. Jadi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi acara hari ini adalah training online untuk konten yang akan dimasukkan di dalam GoHipki ya, sesuai dengan yang flyer kemarin kita sudah sebarkan. Jadi ini adalah menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, sehingga pelatihan dan kursus mendadak digital. Jadi kita atau Bapak Ibu mau nggak mau untuk masa COVID-19 ini kita harus siap dengan digital ataupun dengan online training. Nah, untuk hari ini agendanya adalah pembukaan, saya yang buka sendiri sebagai hostnya. Kemudian nanti yang kedua adalah sambutan Ketua Umum DPP HIPKI, Kang Asep Saripudin. Kemudian yang tiga adalah paparan konten platform GoHipki oleh Mas Nur. Kemudian ada teknis dan laporan pembuatan modul oleh Pak Hiriansah. Dan setelah itu tanya jawab 75 menit. Kemudian diakhiri dengan pengumuman ataupun ditutup. Tapi prosedurnya ataupun tata tertib untuk acara Zoom meeting ini adalah kita selesaikan dulu paparannya. Nah, nanti habis itu baru ada acara tanya jawab supaya tidak crowded gitu ya. Dan selain presenter ataupun yang akan berbicara, maksudnya kayak seperti ketua umum, itu akan saya mute. Jadi sementara mohon untuk bisa sabar sampai dibuka tanya jawab. Nah, pada saat nanti tanya jawab, bisa klik di dalam aplikasinya itu ada tulisan raise hand atau mungkin tunjuk dari atau bisa via chat ya. Nanti kalau udah tanya jawab. Mungkin itu aja pembukaan saya dan saya persilahkan Pak Asep untuk menyambut untuk acara hari ini. Pak Asep kemana ya? Oke, terima kasih, Kang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Toto, Pak Nur, sama Pak Heriansah, dan teman-teman lain seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini pada acara pelatihan konten platform. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi kita sudah rapat dengan Pak Kastum ya tentang program PKK dan PKW. Jadi, insya Allah itu Juli sudah bisa mulai dan dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah program per orang juga naik ya. Kita hanya punya waktu sekitar 4 bulan itu. Karena Juli itu mudah-mudahan kalau tidak ada halangan menurut Ketua Gugus Depan Penanganan COVID-19 itu mudah-mudahan Juli kita hidup normal. Tapi kalau misalkan tidak disiplin masyarakat, ini ada kemungkinan diperpanjang sampai akhir tahun. Jadi kemungkinan bisa lewat itu program. Jadi mudah-mudahan Juli kita bisa hidup normal dan bisa melaksanakan program pelatihan offline ya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nanti malam kita akan diskusi dengan para teknisi yang membuat modul, karena kita juga diminta oleh PMO, Kementerian Koordinator Ekonomi, untuk memberi masukan bagaimana pelatihan online ini sesuai dengan HIPKI atau sesuai dengan kursus para pelaku kursus ini. Nah, ini akan kita rapat sebelum hari Senin kita memberikan masukan. Bagi yang mau ikut bisa dipersilakan aja WA ke Pak Toto. Selanjutnya, materi yang ini adalah materi tentang platform kita.
platform HIPKI yang akan sedang berjuang memenuhi persyaratan bagaimana menjadi platform dalam rangka melaksanakan kartu prakerja. Ada 8, kalau ini bisa masuk, mudah-mudahan jadi nambah ya ini. Tapi ini harus semuanya kompak. Manfaatkan momen ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana modul Ibu, materi Ibu bisa masuk di platform GoHIPKI dan dilihat oleh seluruh Indonesia, mungkin dunia ya, tentang materi-materi Ibu. Nah, tentang lembaga Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya Ibu itu paham dan bisa memasukkan cara-cara Ibu masuk di platform GoHIPKI. Selanjutnya nanti Pak Toto yang akan mengurus tentang bagaimana antara MOU Bapak dan Ibu, bagaimana produk-produk bisa masuk. Nanti Pak Heri yang akan bantu, karena Pak Nur ini bekerja. Nanti juga ada yang bisa membantu Pak Didi. Begitu Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ilmu tentang konten platform ini. Selanjutnya saya umumkan juga hari Senin kita akan memulai pelatihan daring tentang strategi bisnis UMKM naik kelas. Yang kedua, English for Life Motivation. Yang ketiga adalah pembelajaran atau pelatih untuk perangkat desa. Nah, ini akan menghadirkan Direktur LKK KPD Kementerian Dalam Negeri, Pak Dr. Robun, ya, Bram Robun. Selanjutnya untuk strategi bisnis UKM naik kelas, itu yang akan jadi pembicara adalah Profesor Dr. Bambang Suryanto, MSI, sama PhD, ya. Dan yang ketiga adalah English for Life Motivation adalah Pak Yopi Adinanta. Itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Bagi anggota GoHIPKI itu bisa free, ya, atau alumni daring POL, pelatihan online HIPKI, itu juga free. Tetapi bagi yang bukan anggota POL HIPKI atau yang bukan anggota GoHIPKI, itu ada investasi, tapi tidak besar, hanya 25.000. Demikian, terima kasih. Nanti bisa akses sertifikatnya apabila sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Kita mulai tanggal 11 Mei sampai tanggal 15 Mei. Demikian, terima kasih Pak Toto, Pak Nur, sama Pak Heriasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih ini Pak Ngasep. Jadi untuk acara selanjutnya ini akan di guide ataupun akan dijelaskan oleh Mas Nur dari GoHIPKI ya. Jadi di situ acaranya adalah teknis input instruktur, kemudian ada teknis input program, teknis input dan data pelatihan, terus kemudian tata cara upload video di YouTube. Nah, acara ini kita rekam. Jadi kalau nanti ada yang kececer, bisa dilihat lagi di rekamannya. Mungkin itu aja. Nah, silakan Mas Nur untuk bisa mulai acaranya, untuk pandunya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Toto, Pak Ketum, dan yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan coba sampaikan terkait dengan teknis bagaimana cara menggunakan platform digital GoHIPKI begitu. Namun sebenarnya saya coba tampilkan terlebih dulu terkait dengan ini sudah saya share, sudah terlihat belum Pak? Belum ya? Oh, belum. Oh, belum ya? Oh ya, sebentar. Ya. Di sini saya coba sharing dulu terkait mungkin kurang lebih 5 menit terkait dengan perkenalan di bisnis online begitu. Ya. Jadi perkenalkan, saya dengan Muhammad Nur Akbar,
Saya di sini membangun development dari aplikasi GoHipki. Saya juga aktif di Universal Campus Konsorsium dan juga di Startup Indonesia. Saya akan coba bahas dulu terkait dengan kursus online. Jadi kursus online ini memang peluangnya sangat besar sekali Bapak Ibu. Karena target pasarnya itu sangat luas. Ya, kalau kita perhatikan jumlah manusia atau rata-rata remaja yang memang target kursus, yang mau mengikuti kursus begitu ya, ini sangat besar sekali peluangnya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga bahkan di luar negeri begitu. Nah, lalu kemudian keuntungan dari kursus online, yang pertama tentunya jangkauan pasar lebih luas, baik itu di dalam negeri hingga mancanegara. Jadi antara peserta, lembaga, dan pengajar bisa menyelenggarakan kursus dari mana saja, kapan saja, hanya cukup dengan koneksi internet saja. Yang kita kenal sekarang koneksi internet sudah sampai mencapai daerah-daerah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk sertifikat bisa dikeluarkan dengan e-sertifikat. Jadi bisa langsung di-generate dan bisa langsung diakses begitu. Nah, untuk layanan kursus bisa juga menggunakan teknik full online untuk peserta yang jauh begitu jaraknya, atau juga dengan metode blended ya, penggabungan antara online dan offline. Nah, ini bisa juga diterapkan di wilayah lokal begitu, untuk diterapkan online dan offline-nya. Lalu kemudian kita tahu bahwa sosial media ini jumlah penggunanya sangat besar, seperti Facebook dan Twitter, atau ada lagi seperti Instagram. Nah, ini kan sebetulnya menjadi target pasar Bapak Ibu untuk pengembangan bisnis online ke depannya atau kursus online ke depannya. Seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu kemudian mengembangkan kursus online, maka ini target pasarnya akan menjadi sangat luas sekali Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita lihat dari data statistik untuk Facebook saja, itu setiap orang mengunjungi per bulannya itu sekitar 1 miliar gitu ya. Kemudian belum lagi dari WhatsApp, belum lagi dari Instagram. Nah, ini menjadi target pasar sebetulnya bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan kursusnya go nasional bahkan go internasional. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari device seperti smartphone ya, internet, itu pengguna smartphone semakin meningkat. Nah, artinya dari sini menjadi potensi bagi Bapak Ibu untuk menawarkan program-program kursusnya. Tentunya secara online ya Bapak Ibu ya. Nah, ke depan ini pengguna mobile, bahkan hari ini smartphone penjualannya sangat tinggi sekali. Nah, ini artinya menjadi pasar bagi si lembaga kursus. Nah, itu sedikit tentang motivasi bagaimana Bapak Ibu kemudian alasan kenapa harus membangun bisnis online atau kursus online seperti itu. Nah, poin yang kedua, di sini saya coba akan menjelaskan lebih ke teknis bagaimana cara mendaftarkan lembaga Bapak Ibu ya, lembaga kursusnya di gohipki.com. Nah, tentunya di sini mungkin rata-rata sudah pernah daftar ya. Tetapi bagi yang mungkin yang belum gitu ya, itu bisa mengakses langsung di websitenya gohipki.com seperti ini. Ya. Nah, ini ketik saja di gohipki.com atau bisa dicari di Google, kemudian ketik lagi gohipki. Ini juga bisa. Jadi kalau dicari Google juga sudah bisa, tinggal diklik, nanti akan keluar ke websitenya gohipki.com. Nah, untuk versi mobile apps itu sedang kami kembangkan, jadi nanti ke depan peserta juga calon peserta kursus itu bisa mendaftar melalui mobile apps. Nah, sekarang ini juga bisa diakses untuk sementara ini melalui websitenya gohipki.com. Nah, bagaimana cara kerja dari webnya Gohipki? Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan di sini, Gohipki ini adalah menjadi pusat pelatihan dan kursus. Jadi siapapun yang mau kursus, dia bisa mengunjungi website Gohipki. Tujuannya apa? Agar kita bisa memiliki pusat data begitu ya, sehingga setiap orang yang mau
mengikuti kursus atau pelatihan, dia cukup mengunjungi website GoHipki saja itu sudah ada lembaga-lembaga dari Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga di bagian sini ada menu portal lembaga. Di sini adalah kumpulan lembaga-lembaga kursus yang terhubung di GoHipki. Kalau kita klik di sini di portal lembaga, nah ini alamatnya lembaga.gohipki.com. Kalau tadi kan gohipki.com saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini lembaga.gohipki.com. Nah ini adalah portal dari lembaga-lembaga kursus yang sudah terdaftar di GoHipki begitu ya. Nah ini kumpulan data-data lembaga yang sudah mendaftar di GoHipki begitu. Nah lalu kemudian cara mendaftarnya sangat mudah sekali, langsung masuk ke portal lembaga. Kemudian di sini ada pendaftaran dan login, tinggal diklik saja. Di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum mendaftar tinggal buat akun, diklik tombol buat akun. Kalau sudah terdaftar, klik tombol login, begitu. Kalau klik buat akun, berarti ini mendaftar awal, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang sudah mendaftar mungkin sudah tidak ada kesulitan. Ini tinggal diisi formulirnya, masukkan nama lengkapnya, emailnya, ya. Lalu kemudian ini data lembaganya seperti itu. Kalau sudah klik daftar, maka otomatis nanti Bapak Ibu akan menerima email dari GoHipki untuk proses registrasinya. Setelah itu konfirmasi dan sudah langsung bisa aktif. Nah, kalau Bapak Ibu sudah aktif, sudah konfirmasi, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol login di sini. Ya, di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan email dan password pada saat pendaftaran di GoHipki begitu. Nah, misalkan saya contohkan di sini email yang saya coba sebagai demo ya, yang sudah terdaftar di GoHipki, diketik emailnya lalu kemudian passwordnya, begitu. Klik, maka secara otomatis akan muncul ke halaman dashboard dari GoHipki. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita coba perhatikan di bagian web GoHipki paling depan. Di sini ada kumpulan lembaga-lembaga yang sudah masuk ya, jenis pelatihannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dashboardnya GoHipki, di sini kan ada dashboard, ada promosi ya, ada buka pelatihan kursus, ada aplikasi pendukung untuk e-kursusnya. Kemudian ada profile. Nah, di awal yang Bapak Ibu harus lengkapi adalah terkait dengan profilnya Bapak Ibu. Yang harus dilengkapi adalah seperti profilnya, kemudian kelembagaannya, profil lembaganya ini dilengkapi datanya, harus diisi ya. Karena nanti tujuannya adalah untuk cetak e-sertifikatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lengkapi data profilnya, kemudian juga data profil lembaganya, jenis program, instruktur, dan otomatis e-sertifikat akan bisa dilakukan cetak ya atau download dari e-sertifikatnya seperti ini. Nah, saya coba contohkan e-sertifikat dari GoHipki seperti apa kalau sudah diisi dilengkapi data profilnya, profil lembaganya, jenis programnya dan seterusnya. Contoh di sini misalkan saya coba lihat di sini ada jenis program. Nah, di sini kan jenis programnya komputer ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik tambah data kalau ada jenis kursus yang lainnya begitu. Misalkan ada jenis kursus yang lainnya, misalkan saya masukkan di sini tata atau teknik elektronik misalkan. Saya coba simpan. Maka otomatis jenis program Bapak Ibu adalah teknik elektronika dan komputer. Begitu. Pada saat cetak sertifikat, e-sertifikat, maka otomatis ketika di-download Bapak Ibu akan melihat jenis program di sertifikatnya adalah sesuai dengan data yang Bapak Ibu masukkan di sini. Ini komputer dan teknik elektronika.
Tapi kalau Bapak Ibu tidak memasukkan itu tadi ya, jenis programnya hanya satu saja, misalkan ini saya hapus teknik elektronikanya karena saya tidak di bidang itu, misalkan seperti itu ya. Ini saya hapus komputer saja, maka otomatis ketika dicetak e-sertifikat, Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rubah, begitu. Nah, ini sedang proses download yang sertifikat terbaru ya. Jadi Bapak Ibu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhannya untuk dicetak sertifikat. Lalu kemudian sambil menunggu download, di sini kita coba klik di instruktur. Bapak Ibu juga bisa menambahkan nama-nama data instruktur. Untuk kebutuhan, di sini Bapak Ibu, di halaman depan gohipki.com. Di sini kan Bapak Ibu kalau nanti bagaimana sih caranya supaya pelatihan Bapak Ibu masuk ke Gohipki. Jadi caranya nanti pada saat diklik cari pelatihan, di sini misalkan, diketik misalkan kursus komputer misalkan. Go misalkan. Nah ini otomatis kursus komputer akan keluar semua dan jenis-jenis pelatihan Bapak Ibu bisa tampil di sini semuanya. Nah bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu klik di bagian di sini di promosi. Lalu kemudian di sini juga ada buka pelatihan kursus. Nah di sini contohnya sudah saya coba masukkan ya. Contohnya sudah yang saya masukkan di sini ada kursus komputer perkantoran Microsoft Word gitu ya. Berarti harusnya di sini saya ada nih, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Klik di sini ya. Nah, ini kan keluar informasinya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan saya mau buat pelatihan baru ya, misalkan. Saya tinggal klik tambah data. Begitu. Kemudian masukkan nama programnya. Nama program itu adalah yang ini Bapak Ibu. Ini nama programnya, ya diisi. Kemudian ini biaya itu adalah yang ini nanti akan keluar. Ini biayanya. Lalu kemudian untuk biaya coret ya, biaya coret ini maksudnya untuk kebutuhan marketing atau promosi. Jadi dinaikkan harganya, misalkan 750.000, harga jualnya jadi 500.000 begitu. Kemudian metode ajar, misalkan di sini Bapak Ibu mau pakai metode apa? Online, blended, atau offline. Nah ini tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau metode belajarnya online ya berarti di sini akan muncul informasinya online. Begitu. Nah untuk cara pembayaran di sini kita berikan defaultnya. Jadi kalau nanti misalkan Gohipki ini sudah bisa menjadi PMO dari program prakerja, maka bisa juga menggunakan kupon prakerja. Tapi kalau sementara ini masih belum, bisa juga menggunakan cara transfer, begitu. Kemudian instruktur di sini, ini Bapak Ibu harus lengkapi terlebih dulu sebelumnya seperti yang di sini, ya. Instrukturnya harus dilengkapi, diisi. Kalau enggak di sini nggak akan muncul data instrukturnya. Jadi harus ditambah. Jadi misalkan contohnya saya tambahkan instruktur, misalkan di sini saya klik, di sini yang instruktur sama saja. Misalkan saya akan coba tambahkan instrukturnya namanya Susanti misalkan. Simpan. Begitu. Saya menambah satu instruktur namanya Susanti. Lalu kemudian saya kembali lagi ke promosi untuk buka pelatihan kursus. Tambah data di sini. Maka otomatis Susanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ada 3 instruktur yang saya masukkan begitu. Begitu juga untuk jenis program, tadi saya karena cuma ada komputer saja. Tapi kalau Bapak Ibu tambahkan, bisa langsung ditambahkan di bagian di sini Bapak Ibu, jenis program. Atau bisa klik di sini, jenis programnya bisa ditambah tadi. Misalkan tadi saya tambahkan industri kreatif, misalkan simpan. Maka otomatis Bapak Ibu bisa klik promosi, buka pelatihan kursus, tambah data. Di sini ada jenis program industri kreatif dan komputer. Sesuai yang Bapak Ibu input. Begitu ya. Lalu di sini ada URL gambar. Bapak Ibu tinggal memasukkan link URL gambarnya. Begitu. Yang akan muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Gambar ini ya. Yang ada orang ini. Bertiga ini ya. Jadi gambarnya akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal copy paste URL-nya saja.
Kemudian ini kata kunci untuk pencariannya. Bapak Ibu misalkan bisa masukkan, misalkan kalau bahasa Jepang, kursus bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang mudah. Jadi ini kata kunci untuk pencariannya Bapak Ibu. Kemudian untuk kebutuhan nanti dicari di Google, nanti Bapak Ibu yang akan muncul di Google untuk di pencariannya. Lalu ini deskripsi, tujuannya adalah untuk pengisian di sini Bapak Ibu, pengaturan ini, ya. Lalu di sini ada benefit. Ini untuk isi di sini, benefitnya apa. Kemudian di sini ada fasilitas. Fasilitasnya apa akan muncul di sini ya. Kemudian untuk materi kursus, ini bisa diisi di sini. Akan muncul di sini Bapak Ibu. Materi kursus. Begitu Bapak Ibu, saya coba contohkan langsung saja bagaimana prakteknya. Saya contohkan misalkan saya ingin membuat program misalkan kursus menjahit gitu ya, kursus menjahit online. Ini kan masih jarang ya, kursus menjahit online lewat video orang bisa belajar atau lewat Zoom, berapa persen lewat video, berapa persen lewat Zoom misalkan atau lewat konsultasi WA. Nah, itu nanti teknis pembelajarannya bisa Bapak Ibu atur sendiri begitu. Jadi nanti untuk e-learning-nya, sistem pembelajaran online-nya Bapak Ibu bisa melalui website Bapak Ibu sendiri begitu, bisa paling tidak sudah punya website atau punya e-learning sendiri gitu. Tapi kalau belum punya website atau e-learning, kita juga bisa menyediakan itu. Dan di sini bisa dibuka untuk e-kursus trial-nya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini kan bisa login, jadi bisa punya e-kursus sendiri. Di sini bisa menggunakan dari layanan di GoHipki juga ada. Atau bisa juga menggunakan e-learning Bapak Ibu masing-masing di website-nya masing-masing juga bisa. Karena memang di GoHipki ini menjadi platform digital untuk untuk ini ya mewadahi lah kurang lebih begitu. Jadi sistem pembayarannya. Lalu kemudian tadi ya kita kembali ke promosi buat pelatihan kursus. Oke, saya coba buat untuk jenis pelatihan menjahit misalkan. Di sini saya otomatis harus tambahkan dulu jenis programnya, ya. Klik jenis program. Saya butuh untuk menjahit ya. Berarti di sini kursus menjahit kata. Kalau belum ada nanti Bapak Ibu bisa pesan nanti biar ditambahkan begitu. Nah, kalau belum ada saya coba Tata busana Mas Nur, tata busana tuh ada. tata busana aja ya, oke. Ya, ya. Busana itu loh. Siap, siap. Nah, ini tata busana misalkan jenis programnya, gitu ya. Otomatis Bapak Ibu harus tambahkan dulu, gitu. Karena nanti untuk di mesin pencariannya otomatis akan dicari kursus tata busana, gitu. Kemudian instrukturnya, Bapak Ibu harus masukkan dulu siapa instruktur untuk tata busana. Misalkan namanya adalah siapa ya? LV misalkan gitu. Contoh. Oke ya, ini udah ada nama instrukturnya. Lalu kemudian saya buat promosi buka pelatihan kursus. Saya coba tambahkan datanya. Kemudian nama programnya misalkan kursus menjahit. Tadi apa ya? Tata busana ya? Tata busana berkualitas misalkan. Contoh. Ya. Kemudian biayanya misalkan berapa ya? Misalkan 900.000 misalkan. Biaya coretnya misalkan buat promosi misalkan 1.200.000 begitu. Nanti dicoret. Metode ajarnya online. Siapa yang mengajar adalah LV tadi. Tata busananya misalkan ini ya, jenis programnya tata busana tadi udah keluar. Kemudian URL ini Bapak Ibu sebetulnya bisa desain pakai Photoshop atau pakai Canva. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah belajar bagaimana cara membuat banner promosi begitu ya. Itu tinggal di-upload begitu. Atau saya coba contohkan yang simpel saja. Saya coba cari di Google. Misalkan buat cari gambar terkait dengan tata busana misalkan. Gambar.
Nah, contohnya saya mau upload gambar ini contohnya ya. Ini deh misalkan. Ya, saya contohkan ambil gambar URL-nya. Lalu biasanya di sini kita klik open image ini tab. Nah, di sini udah dapat linknya Bapak Ibu, tinggal copy saja misalkan. Atau Bapak Ibu kalau belum tahu belum ada misalkan punya gambar sendiri bisa diupload menggunakan beberapa URL banyak sekali, nanti saya coba contohkan. Di sini kita akan coba masukkan URL tadi, dipaste di sini ya. Terus kata kuncinya misalkan kursus tata busana misalkan. Terus ada lagi yang lain misalkan, semakin banyak ya nggak ada masalah Bapak Ibu. Misalkan busana trendy misalkan gitu. Atau ya apalagi ya diisi aja gitu ya, dilengkapi pakai koma dan seterusnya. Lalu deskripsinya, penjelasan dari kursusnya misalkan penjelasannya adalah keahlian tata busana sangat menjanjikan untuk skill dan seterusnya misalkan begitu ya. Benefitnya misalkan apa ya? Misalkan benefitnya bisa mahir tata busana misalkan. Fasilitasnya misalkan e-sertifikat begitu ya. Lalu kemudian fasilitas lainnya misalkan online Zoom misalkan. Terus tutorial video misalkan, terus dapat e-book juga misalkan. Atau konsultasi online misalkan begitu dan seterusnya fasilitasnya. Materi kursusnya misalkan materi pertama adalah cara mendesain. Yang kedua, cara menjahit, misalkan begitu dan seterusnya. Kalau sudah disimpan, save, begitu. Nah, otomatis Bapak Ibu di sini sudah punya, ini gambarnya belum masuk nih. Coba saya klik ubah ya kalau berubah. Kalau ada yang mau dirubah, diklik ubah saja. Oh, di sini, oh kepanjangan ya. Ini nanti saya coba tambahin deh, biar bisa lebih panjang. Kita coba cari yang lebih simpel Bapak Ibu. Saya contohkan saja, misalkan cari yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin lebih pendek ya. Kita coba dulu. Sebetulnya bisa juga lebih ini ya, tapi ini kayaknya masih panjang juga ya. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Kalau mau yang diupload sendiri, misalkan kita olah lagi gambarnya, bisa juga pakai Canva Bapak Ibu. Di sini misalkan kita pakai Canva. Nah, ini bisa juga kita buat pakai ini. Ya. Nah, contohnya ini misalkan ini bisa kita unduh misalkan begitu. Atau didesain dulu, misalkan didesain di sini begitu ya. Nah, ini tadi sudah saya coba desain ya. Misalkan di sini saya coba tambahkan kursus menjahit maaf tadi ya, tata busana. Oke, seperti itu. Kemudian tadi foto itu mau kita ambil ya, karena foto tadi misalkan ini bagus menurut kita begitu. Kita ambil saja, misalkan kita coba simpan, save image-nya, gambarnya. Kemudian nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu namanya, misalkan namanya tata busana begitu ya. Kita simpan dulu. Kalau sudah, kita bisa masukkan ke dalam sini, ke dalam ini ya. Ini misalkan. Baik, kalau sudah,
Ini kita masukkan di sini, ini bisa kita geser Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti itu ya. Kursus kata busana, kasih warnanya, dibedain, misalkan warnanya merah, begitu. Ini warnanya misalkan ini bentuk misalkan, begitu. Ya. Online course, misalkan. Baik, kalau sudah, kemudian kalau kita sudah dapat gambarnya seperti ini bisa kita download Bapak Ibu. Ini kita unduh saja misalkan. Kita unduh. Ya. Kita bisa lihat hasilnya, gambarnya misalkan. Nah, ini dia. Ternyata ada 2, tadi saya udah buat desainnya. Kalau kita lihat hasilnya, ini Bapak Ibu, ya. Misalkan kursus tata busana seperti ini. Lalu kemudian kita upload gambar ini ya. Kita upload gambarnya di sini, saya coba buat di bahan presentasi yang ini saya ada. Nah, ini namanya imageupload.net ya. Misalkan kita taruh di sini. Nah, di sini kita paste saja. Nah, jadi imageupload.net ini foto-foto Bapak Ibu bisa upload ke sini ya. Diunggah saja langsung yang tadi sudah dibuat seperti itu. Yang ini ya tadi ya, tata busana. Lalu kemudian tinggal diunggah saja. Otomatis nanti dari image upload ini akan menyediakan link URL-nya. Nah, ini lebih pendek Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan saya coba copy ya, yang dari medium size URL ini. Copy saja. Kalau kita lihat di sini, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah ada URL-nya nih. Nah, kemudian kita bisa langsung masukkan ke sini ya, URL tadi. Nah, ini lebih pendek. Kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, otomatis akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa dicari di webnya GoHipKey. Caranya bagaimana? Tadi kan ada cari pelatihan dan kursus ya. Kita klik di sini. Maka calon peserta kursus dia bisa mencari, misalkan dia mencari tadi ya kursus tata busana ya, atau tata busana saja misalkan. Klik go. Nah, ini Bapak Ibu otomatis muncul di sini kursus tata busana. Kalau kita klik detailnya akan muncul seperti ini. Nah, ini kan karena memang yang buat saya, yang keluar adalah lembaga ASEAN Brilliant. Tapi kalau loginnya pakai Bapak Ibu ya, login lembaganya, maka otomatis logonya akan keluarnya adalah lembaga kursus Bapak Ibu semuanya, begitu. Nah, ini tadi sudah saya isi instrukturnya LV tadi, harganya 900.000, untuk promosinya ya 1.200.000 tadi. Metode ajarnya online ya. Kemudian ini tadi untuk deskripsinya, ini untuk benefitnya, fasilitasnya, dan ini materi kursusnya begitu. Nah, nanti GoHipKey secara sistem dia akan pada saat orang mendaftar dia tinggal cukup memasukkan namanya, emailnya begitu ya, kemudian nomornya, lalu passwordnya untuk login nanti. Ketika dia daftar, maka otomatis nanti setelah dia akan mendapatkan email konfirmasi di email si calon peserta. Setelah dia melakukan pembayaran atau menggunakan kupon prakerja, ya kalau memang ini bisa ACC begitu untuk prakerja di program PMO kita, maka otomatis
peserta ini akan diaktifasi dan akan mendapatkan kupon begitu untuk login di e-kursus atau login di media e-learning Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bisa kursusnya loginnya bisa menggunakan e-kursusnya dari GoHipki atau bisa juga menggunakan e-learning dari Bapak Ibu yang sudah memilikinya di lembaganya masing-masing. Kalau di sini kan pada bagian aplikasi pendukung, di sini kan ada e-kursus. Jadi Bapak Ibu yang belum punya sistem manajemen e-kursusnya bisa juga menggunakan fitur yang ada di GoHipki. Ini tinggal klik di aplikasi pendukung, maka otomatis nama dari e-kursus Bapak Ibu ada namanya di sini. Begitu ya. Jadi masing-masing, jadi kalau diklik, otomatis akan muncul berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Assembly-lian. Tapi kalau ini nanti miliknya orang lain, misalkan LPK Delirik misalkan yang ada. Nah, misalkan ini Delirik. Jadi beda-beda Bapak Ibu. Kemudian ada yang lain lagi begitu ya. Jadi masing-masing bisa memiliki e-kursusnya sendiri-sendiri begitu. Untuk pengelolaan manajemen pembelajaran online. Baik, kemudian tadi sudah saya coba sampaikan terkait dengan ini ya. Jadi otomatis muncul dan bisa juga pencarian menggunakan informasi yang ada di sini. Tadi kan dimasukkannya tata busana ya. Kalau kita klik tata busana, pencarian otomatis di sini juga keluar Bapak Ibu untuk tata busananya. Ini harusnya keluar ya. Coba nanti cek kembali. Nah, ini sudah keluar ya. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu. Kemudian saya coba jelaskan lagi yang tadi ya. Tadi teknis tata cara pendaftaran lembaga sudah saya jelaskan. Untuk lengkapi data profil personal dan lembaga tadi sudah saya jelaskan juga ya. Yang poin keempat, teknis input promosi pelatihan dan kursus tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian persiapan membangun kursus online, setidaknya Bapak Ibu sudah memiliki website atau blog, ini di poin pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu juga sudah punya e-kursus atau online learning management system, yaitu gunanya untuk administrasi kursus peserta, pengajar, atau lembaga, atau mengupload materi, ya. Kemudian menggunakan sistem kupon, metode pembayarannya, sistem latihan atau ujian online-nya, kemudian e-sertifikatnya, itu Bapak Ibu paling tidak sudah punya ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum punya, bisa menggunakan fitur layanan dari GoHipki, yaitu namanya e-kursus begitu. Tapi kalau sudah punya, bisa menggunakan online learning-nya masing-masing. Kemudian poin ketiga, membuat materi digital, ya, e-book, audio, video, tutorial. Jadi sebetulnya materi digital itu bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat video atau berupa audio. Kalau kursus bahasa Inggris misalkan, kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu bisa juga menggunakan audio MP3 saja, misalkan MP3. Atau bisa juga e-book berupa PDF juga Bapak Ibu bisa untuk membuat kursus online. Atau bisa juga menggunakan video, ya, video tutorial. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas YouTube sebagai hosting ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan hosting yang berbayar, cukup pakai YouTube saja. Link URL-nya nanti bisa dimasukkan ke dalam sistem e-kursus. Jadi Bapak Ibu punya channel YouTube sendiri, dan disetting jangan yang public, tetapi yang private supaya bisa diaksesnya hanya Bapak Ibu saja gitu, yang diberikan akses saja. Linknya itu tinggal masukkan ke dalam sistemnya e-kursusnya GoHipki. Nah itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu yang harus dipersiapkan. Kemudian poin keempat adalah kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan lebih jauh bisnis Bapak Ibu harus memiliki kemampuan teknik digital marketing. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan tidak mau repot, ke poin 5 saja. Cukup masukkan semua pelatihan-pelatihannya di GoHipki, maka nanti GoHipki yang akan menjalankan promosi dan pemasarannya.
melalui platform digitalnya GoHipki begitu. Nah, ini marketplace itu adalah pusat pencarian lembaga kursus atau pelatihan seperti itu. Jadi mirip seperti Tokopedia begitu Bapak Ibu. Kalau Tokopedia kan bisa mencari untuk produk-produk brand awalnya itu adalah produk-produk kebutuhan rumah tangga, elektronik dan lain-lain. Tetapi kalau di GoHipki kita akan maju untuk brand pusat pelatihan dan kursus begitu. Nah, di sini ada functional design dari e-kursus GoHipki. Jadi di sini ada alurnya Bapak Ibu yang saya coba jelaskan. Di awal peserta kursus, si calon peserta kursus begitu ya. Si calon peserta kursus akan mencari kursus Bapak Ibu di GoHipki. Lalu kemudian dia akan melakukan daftar online, kemudian dia akan melakukan pembayaran melalui payment gateway-nya GoHipki atau bisa juga melalui jalur kupon kartu prakerja begitu ya. Lalu kemudian peserta memperoleh kupon kursus untuk mendapatkan akses login. Dan di sini peserta bisa akses belajar online setelah diaktifasi atau sudah melakukan proses pembayaran. Apakah itu melalui pembayaran transfer atau bisa juga melalui kartu prakerja begitu ya. Mudah-mudahan GoHipki ke depan sudah bisa dijadikan PMO begitu. Untuk bisa menjalankan kartu prakerja. Nah, pada saat peserta melakukan untuk akses belajar online-nya, peserta bisa belajarnya lewat OLMS-nya lembaga masing-masing, ya, online learning-nya, atau bisa juga menggunakan layanan e-kursus GoHipki. Jadi ini dibebaskan Bapak Ibu, silakan bisa difasilitasi masing-masing begitu. Lalu kemudian yang Bapak Ibu perlukan adalah juga kreatif konten. Jadi Bapak Ibu harus mulai membuat kreatif konten misalkan berupa audio, video, atau e-book seperti tadi yang sudah dijelaskan begitu ya. Software-software pendukungnya nanti Bapak Ibu tinggal tinggal buat saja begitu ya. Pakai software-software nanti ada saya coba jelaskan softwarenya apa saja yang diperlukan. Nah, di sini contohnya seperti YouTube ya. Sebentar. Nah, contohnya misalkan URL ini saya coba tampilkan supaya Bapak Ibu bisa muncul ide kreatifnya. Baiklah para peserta belajar tutorial mengerjakan latihan itu teknik editing ular berkepala katak. Maka baru kita gunakan saja yang internasi dari kepala katak ya. Dan modify kita gunakan feeder dengan ukuran 1. Lalu nah ini Bapak Ibu bisa mengupload videonya ke dalam YouTube seperti ini, dan link URL ini nanti hanya bisa diakses oleh peserta yang khusus saja begitu. Jadi ini tidak bisa dicari melalui YouTube begitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian contoh lain itu tadi metode layar komputer direkam begitu ya. Kemudian mempresentasikan apa yang ada di layar laptop, misalkan presentasi PowerPoint juga bisa, presentasi software juga bisa begitu ya. Artinya beragam sekali ide-ide kreatif yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Atau bisa juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui seperti ini. Apa kabar sahabat yang mulia? Jadi ya, orangnya kita bisa tampilkan seperti ini. Ya, atau bisa juga yang model seperti ini, Bapak Ibu rekaman sedang mengajar misalkan begitu juga bisa. Ya. Atau contoh lainnya lagi ya. Seperti banyak contoh-contoh di YouTube, Bapak Ibu tinggal buat rekaman kreatif kontennya saja begitu. Berkah itu ada di rumah. Berbagi berkah bareng Lazada. Murah tiap hari.
Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. Halo Nah, teman-teman seperti ini semua, misalkan, selamat datang kembali Bapak di Ibu channel bisa Web rekaman Programming seperti ini Unpad juga bisa, bersama begitu saya ya. Sandika Gali. Jadi back-end dan DevOps. Kalian belajar juga mengenai semantik. Jadi ada pengajarnya, rekaman, dan juga ada videonya begitu. Nah, materi-materi seperti itu Bapak Ibu bisa buat ya, atau bisa berupa e-book saja juga bisa, PDF atau audio MP3 juga bisa begitu. Banyak sekali sampel-sampel yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Nah, software-software yang dibutuhkan itu ya cukup ini saja, hardware, laptop, dan smartphone saja itu sudah cukup Bapak Ibu. Smartphone untuk memvideokan objeknya, laptop untuk mengolah videonya misalkan, atau untuk melakukan upload misalkan begitu. Kemudian untuk softwarenya Bapak Ibu bisa gunakan Camtasia Studio atau editor video yang lebih profesional pakai Premiere atau Blender, itu lebih profesional begitu ya. Tapi kalau yang standar pakai Camtasia Studio saja juga sudah cukup. Kemudian untuk pengolahan banner, gambar itu bisa pakai canva.com yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu untuk upload gambarnya bisa menggunakan imageupload.net. Untuk sistem pembelajaran online ya, streaming Bapak Ibu bisa pakai Zoom seperti yang kita lakukan ini, atau bisa juga Google Meet atau Jitsi, juga banyak sekali metode pembelajaran atau software-software yang mendukung untuk pembelajaran streaming. Atau YouTube channel juga bisa ya, bisa langsung streaming, itu fiturnya bisa gratis, bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran online. Nah, untuk teknis bagaimana manage materi di kursus GoHipki, Bapak Ibu cukup ya mengunjungi dari webnya GoHipki, kemudian login, lalu mengakses e-kursus yang disediakan ya untuk versi trialnya. Ya, tadi Bapak Ibu sudah saya coba sampaikan. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan teknis, cukup panjang. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin setelah ini saya coba buka sesi tanya jawab atau saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Toto dan semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Nur. Ya, Ini Bapak Ibu, sebelum saya buka tanya jawab yang live, saya akan coba pertama sapa dulu ini, mulai dari Padang, dari LKP dari Padang sampai Tanjung Pinang sampai mana nih? Banyak lah pokoknya, karena ini ada banyak. Tapi yang paling utama adalah saya akan coba bacakan dulu buat pertanyaan yang lewat chat. Masalah rekaman. Nah, nanti rekamannya kita akan share. Jadi ini tutorial ini ataupun acara hari ini kita rekam. Nah, nanti rekamannya saya akan upload di YouTube atau saya akan berikan linknya, gitu ya. Kemudian tadi Mas Nur ini ada yang banyak minta untuk materinya, presentasinya. Oh iya, nanti saya kasih di grup Pak, boleh. Ya, materinya. Kemudian ada yang nanya juga tadi katanya nggak bisa daftar GoHipki. Oh, nanti bisa japri ke saya Pak kalau ada yang kendala di pendaftaran. Kemudian tadi nanya masalah daftar GoHipki berbayar atau enggak gitu ya. Nanti ini sebetulnya tadi saya sudah jawab. Jadi sebetulnya kalau untuk pendaftaran, daftar aja itu gratis. Jadi silakan Bapak Ibu LKP untuk bisa masuk atau mendaftar aja gitu, nggak ada bayar. Nah, pada saat nanti e-sertifikat barulah berbayar. Tapi e-sertifikat bisa menyusul, maksud saya gitu. Terus apa lagi ya yang perlu ini? Nah, ini sebetulnya tutorial ini minta didalamkan Pak Mas Dedi, Mas Nur. Ya. Ya, nanti mungkin kita akan coba pendalaman per masing-masing bidang ya. Misalnya untuk instruktur itu misalnya detailnya seperti apa. Untuk pendaftaran lembaga, misalnya detailnya seperti apa. Nanti mungkin kita bisa pendalaman gitu. Terus ada lagi, saya sambil baca ya, saya skimming ini.
halaman, oke. Oke, sekarang ini kita akan untuk nomor buka. telepon Pak Nur nih, berapa ya? Punten mau tanya nomor telepon HP Pak Nur berapa Pak? Mungkin nanti bisa tanya mengenai tadi pendaftaran GoHipki ya? Ya, nanti akan dikirim, Oh ya, baik, Kirim, baik, Bu. baik, terima kasih. Ya. Oke. Kalau gitu nanti ini informasi ini tadi saya sudah sebagian saya jawab. Nah, bagi yang belum jelas juga kita buka pendaftaran, kita buka pertanyaan, tapi harapannya kalau bisa tunjuk jari atau di dalam aplikasi Zoom Meeting itu ada raise hand itu. Nah, silakan kalau mau raise hand untuk menanyakan langsung ke Mas Nur. Silakan. Kamu nanya apa? Nanya aja. Jangan takut. Ya. Karena ini kalau udah statusnya mau nanya, ini silakan di-unmute, Bu. Bapak, Ibu. Ya, silakan. Di-unmute. Silakan yang ingin bertanya, mau coba dikonsultasikan langsung. Mau bertanya? Ya, baik, Bu Welfrida ya? Ya, mau Ya, baik. bertanya. Silakan, Bu. Ini Mas, dari Sanggar, LKP Sanggar Permata Hati. Kalau saya bidangnya, programnya Sanggar Tari. Oh iya. Iya, Sanggar Tari, Mas. Ya. Kebetulan apakah ada di GoHipki-nya? Sanggar Tari. Kalau menjahit ada juga tadi, tapi udah Mas pas. Tapi yang Sanggar Tarinya ini, kebetulan saya Sanggar Tari Kreasi. Baik, Ibu. Ya. Mas Nur, nanti habis ini saya akan hold dulu ya, karena ini ternyata masih kelewatan satu paparan dari Pak Eriansah. Ada. Oh iya, siap. Ya, jawab dulu, nanti habis itu kita mute lagi. Siap, silakan. Ya, makasih. Ini langsung saya bisa jawab? Atau Yang ini jawab dulu, karena udah ya. tanya kan nanti takut lama. Baik Bu Welfrida, untuk Sanggar Tari, ini juga sebetulnya bisa diterapkan untuk pembelajaran online Bapak Bu Welfrida. Jadi bisa lewat teknik lewat YouTube, atau bisa juga lewat konsultasi online. Nah, untuk di GoHipki, itu kalau misalkan belum ada, nanti bisa saya tambahkan Bu Welfrida, untuk kategori kursusnya, untuk Sanggar Tari ya. Iya, bisa ditambahkan, Bu. Ya, nanti Ibu tinggal di input saja di bagian yang tadi ya, yang tadi saya coba saya share lagi di sini. Ini saya coba share lagi tampilan layarnya. Nah, di sini Bapak Ibu, Bu Ferida di sini cukup tambahkan saja, Bu, di jenis program. Klik tambah data. Di sini Sanggar Tari ya. Nah, kalau belum ada, nanti saya coba tambahkan, Bu. Nanti bisa langsung dipilih. Begitu, Bu? Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, Sanggar Tari ya, Mas ya. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Frida. Terima kasih. Oke, makasih Mas Nur. Ini sebelum tanya jawab lagi, kita akan dengerin dulu atau paparan dari Pak Heriansah nih tentang teknis dan laporan pembuatan modul. Nah, mohon maaf ini Pak Heriansah, ini kececer tadi jadwalnya. Silakan Pak Heriansah untuk. Ya, terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman HIPI semua, pada hari ini kita sesuai dengan flyer yang saya buat. Ini kita melakukan training online konten platform HIPI yang beberapa hari ini kita bangun bersama gitu. Tapi di sini saya mohon maaf, mungkin teman-teman belum ada yang ngeh, ini tulisan trainingnya pakai eng gitu. Layarnya nggak kelihatan, Pak.
Flyernya nggak kelihatan. Oh, belum di-share. Nah, ini saya share nih. Nah, rupanya teman-teman sibuk pada daftar tapi nggak terlalu baca itu flyernya. Tapi mungkin maksud dari eng-eng itu kita berangkat bersama kali ya. Jadi ini flyer yang kita bangun dan alhamdulillah hari ini kita bisa terlaksana melaksanakan training online untuk konten platformnya. Nah, dari semua yang disampaikan tadi oleh Pak Nur, di situ kelihatan agak ribet ya, agak susah atau bagaimana nanti dalam hal penginputannya. Akan tetapi semua itu untuk kita bersama gitu. Jadi Gohip ini kita bangun dan kita siapkan untuk teman-teman sekalian untuk menghadapi sekarang kita melaksanakan pemerintah ya, melaksanakan kartu prakerja itu hanya yang bersifat online. Jadi kita sementara ini sebagai LPK atau LKP tidak bisa juga terlalu menyalahkan pemerintah, tapi kita juga lihat diri kita sendiri apakah kita sudah siap untuk menangkap peluang itu apa tidak. Saat orang dulu bicara email, kita hanya bisa buat ngirim surat pakai amplop, pakai perangko, nggak mungkin itu zamannya ya. Saat orang misalnya ojek pangkalan, tapi sekarang udah ada Gojek, nah itu juga sekarang udah zamannya. Jadi sekarang kita harus sadar dan harus bisa berubah gitu. Nah gini, di Gohipki ini kita bersama membangun platform Gohipki ini untuk kita bersama gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian di HIPKI, untuk kita semangat ya dalam hal penginputan konten Gohipki ini, kenapa kita ajak bersama-sama. Mungkin bisa lihat dari presentasi saya, itu ruang guru, dan ini adalah transaksi ya. Transaksi dalam minggu pertama. Teman-teman sekalian, itu ruang guru aja udah meraup 83 miliar. Di sini... Nggak kelihatan perubahannya, Pak. Ya, belum kelihatan. Flyernya nggak bergerak. Ini gambarnya nggak gerak nih. Tapi kelihatan nggak nih gambarnya? Flyernya yang pertama doang, Pak. Masih training eng-eng. Oh gitu. Ini belum ya? Nah, rubah lagi. Ini kelihatan? Belum ada kelihatan, Pak. Belum. Ini, saya lihat. Ini kelihatan ya? Yang ini udah. Oke. Kelihatan ya? Dah. Nah, di sini ini data baru minggu pertama dan minggu kedua ya. Sedangkan peluang untuk kursus online ini ada 30 gelombang. Sekarang baru masuk 3 gelombang. Uang yang akan dikucurkan oleh pemerintah itu 20 triliun. Seminggunya itu akan dibagikan 200 miliar. Sekarang kita mau dapat berapa? Apakah kita harus mencaci maki semua, menyalahkan tidak kompeten, kemudian tidak terakreditasi lembaga-lembaga tersebut? Nah, sekarang kita harus menyambut itu dan kita merubah diri kita sendiri. Karena kartu prakerja ini dipegang oleh PMO ya, atau perekonomian. Jadi tidak ada tentang akreditasi itu kan di bawahnya Kemendikbud ya. Kemudian tentang perizinan dan sebagainya itu di bawah Kemenaker ataupun Kemendikbud. Sekarang Kemenaker pun di bawah PMO. Jadi sekarang ini yang harus kita siapkan itu adalah platform dan bentuk kursus kita. Bagaimana itu bisa online? Ya, bagaimana kita bisa online?
Dan sambil sekarang Anda menyiapkan tentang materi kursus, itu materi khusus kita itu ubah menjadi materi digital. Ya, yang sementara ini mungkin kita secara manual mengajar, Anda silakan rubah teknisnya itu materi digital dalam bentuk presentasi atau PowerPoint dan juga bentuk video pembelajaran. Nah, itu Anda siapkan. Dan dari segi legalitas, Anda harus buat NIB, nomor induk berusaha yang ada di OSS. Itu yang harus Anda siapkan. Kalau platform, kalau kita nanti mau pakai GoHipKey, teman-teman sekalian, kita udah bisa fasilitasi di sini. Jadi di sini kembali lagi bahwa ini di bawah PMO ya, tentang perekonomian. Jadi kita tidak bisa membahas tentang akreditasi, tidak bisa membahas dengan SKKNI, kemudian apalagi kalau dulu kita tentang penilaian kinerja, itu tidak ada berada di dalam kursus online ini. Artinya apa? Saya maksudkan di sini, kita harus bisa berubah. Dan ini juga pemerintah tidak hanya memberi kesempatan kepada 8 platform, dan kita diberi kesempatan dalam hal ini GoHipKey untuk mengajukan untuk bermitra dengan PMO. Sehingga teman-teman sekalian kita harapkan untuk bisa berkontribusi di dalam konten-konten, dan juga nanti insya Allah anggota GoHipKey atau anggota HIPI sekalian juga akan menikmatinya. Dari semua transaksi yang ada ya dari pemerintah ini, itu tidak, artinya bukan pemerintah tidak memberi kesempatan, tapi kitanya yang tidak siap. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ya. Ada bisa lihat ini? Enggak, hitam doang. Oh, hitam. Oke, Pak Toto bisa di pause dulu rekamannya karena ini berupa dokumen rahasia. Oke. Jadi tidak terrekam gitu. Bisa, udah di pause dulu Pak. Bentar. Sedikit pun kan begitu. Jadi mungkin ini paparan dari saya. Nanti teknis untuk yang penginputan seperti halnya tadi yang disampaikan itu bentuknya digital ya. Jadi bukan hanya nanti diserahkan ke GoHipKey itu. Ini loh modul saya. Nah, GoHipKey yang menyiapkan digitalnya enggak. Tolong Bapak Ibu sekalian yang menyiapkan digitalnya nanti tinggal nginput seperti halnya teknis yang disampaikan oleh Pak Nur. Jadi yang disiapkan itu bentuk PowerPoint atau e-book ataupun juga video pembelajaran. Saya kira ini paparan dari saya untuk menambah kita semangat kita di GoHipKey, dan mudah-mudahan perjuangan kita bersama akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya kira itu, saya cukup Pak Toto. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Pak Riansah. Jadi tambah lapar saya ngelihat angka-angka tadi. Jangan silakan Bapak Ibu. Ini kita lanjutkan sesi yang terakhir sebetulnya, sebelum ditutup maksudnya. Itu tanya jawab. Jadi bagi yang bertanya itu bisa raise hand, bisa tunjuk jari, atau bisa chat. Silakan. Dan ini ada Mbak Elda, silakan Mbak Elda. Jadi silakan aja. Ya, tadi ada Bu Warni mungkin atau Bu Evelyn tadi atau siapa tadi? Kita tunjuk tangan, Pak. Mbak Elda mana ya? Ya, halo. Bu Halo. Ya. Ya, Bu Warni silakan. Oh, ini siapa nih? Elda atau saya? Elda. Oh, silakan. Iya, Pak. Mau tanya apakah ada profit sharing, Pak? Ke lembaga-lembaga antara webnya GoHipKey dengan lembaga yang terdaftar di sana. Ya, ada Bu. Nanti Pak Ketum yang akan menjelaskan itu. Oke, itu aja sih Pak tanyanya. Karena kan kalau di platform-platform lain kan sudah ada ya kejelasan gitu. Profit sharing-nya sekian gitu. Jadi ya, biar nanti Pak Ketum ya yang menjelaskan untuk profit sharing itu ya. Ya, oke. Pak Ketum nanti Kang Asep aja yang menjelaskan itu. Ada lagi yang lain? Saya, Pak.
Ya, Mbak Warni dari Sumbar ya. Silakan. Oh, ya, Padang Pak, Bukit Tinggi. Oh iya ya Bu. Oke, terima kasih Pak Nur, Pak Iriansa, dan Bapak narasumber kita, Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LKP Widya Loka Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, LKP saya bergerak di bidang komputer, akuntansi, dan bahasa Inggris. Nah, ini yang ingin saya tanyakan yang pertama sekali kepada Pak Nur ya. Tadi sudah diterangkan lembaga yang sudah punya OLMS sendiri itu bisa promosi sendiri. Nah, kemudian saya tanyakan kalau kita sudah punya OLMS, apakah kita juga bisa promosi ke GoHipki-nya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk bisa membuat web kita itu sistem kupon yang dilaksanakan oleh Kartu Prakerja. Nah, kemudian teknis Suaranya Bu. Suaranya putus Bu. Bu Warni dari Padang dari Bukit Tinggi. Disatukan menjadi gimana Pak? Suaranya tadi putus Bu Warni. Oh, yang terakhir siapa ya? Yang terakhir. Yang terakhir saya ingin teknisnya memakai aplikasi apa atau bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang kontennya bagus, kemudian video itu bisa disambung-sambung dijadikan satu gitu loh. Nah, kemudian ini saya juga surprise sekali dari Pak Heriansa ya, ini sudah mendapat keuntungan yang sudah cukup besar. Nah, ini kalau bisa dibagi-bagi ini dengan teman-teman kita yang ada di BIK. Demikian, terima kasih Pak Toto, juga Mas Toto ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya juga mau Bu kalau cuman di gitu. Saya 10% aja di depan nggak apa-apa deh. Iya, bagi ilmunya gitu loh Pak. Kalau bagi duitnya juga boleh. Nanti kami kirim rekening loh Pak. Ya. Ya. Pak, Mas Nur jawab aja dulu deh. Nanti takut kalau kelamaan ini. Ya. Baik Bu Warni, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu terkait dengan apakah kalau sudah punya OLMS sendiri bisa di GoHipki? Sangat bisa Bu. Karena tadi sudah sempat dijelaskan bahwa kalau OLMS itu bebas, LKP bisa menyelenggarakannya sendiri di websitenya masing-masing, atau bagi yang tidak punya itu bisa menggunakan fitur atau fasilitas yang ada di e-kursusnya GoHipki begitu. Nah, lalu kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah apa tadi Bu? Kasih itunya. Membuat sistem kupon itu Pak. Oh ya, untuk sistem kupon. Sistem kupon berbayar itu. Ya, untuk sistem kupon berbayar untuk program yang prakerja ini sebetulnya kan kita sedang proses menjadi PMO-nya prakerja Bu. Nah, itu setelah tahapan itu, nanti kami akan ada koneksi API dengan program yang prakerja. Setelah kita sudah dapat kerjasama dengan prakerja, baru nanti kita akan share juga ke LPK yang lain bagaimana caranya supaya melalui GoHipki itu LKP yang lain juga bisa menggunakan kupon di OLMS-nya masing-masing, begitu. Ya, yang ketiga boleh di review lagi Bu? Di video. Oh ya. Video pembelajaran itu Pak. Untuk pembuatan video pembelajaran itu Ibu bisa menggunakan namanya software itu ini Bu, Camtasia Studio yang tadi saya sempat tampilkan, saya coba share lagi ya. Camtasia dengan apa? Camtasia Studio itu bagus Bu untuk membuat ini ya, video pembelajaran. Nah, ini namanya Camtasia Studio. Tadi Bu. Ini Camtasia Studio namanya ini. Ya. Ini yang paling sederhana dan juga cukup bagus begitu untuk rekaman. Tapi kalau untuk editing yang lebih profesional bisa menggunakan Adobe Premiere Bu. Premiere. Kalau yang udah terbiasa di komputer itu sebenarnya sudah terbiasa.
Tapi buat yang masih standar begitu ya, pakai Camtasia Studio juga sudah sangat mumpuni begitu. Oke, baik. Atau dari PowerPoint yang versi terbaru juga sebetulnya ada di menu tab Insert. Di sini ada Screen Recording. Nah, di sini juga ada fitur dari PowerPoint untuk merekam tampilan layar. Itu juga bisa. Merekam aktivitas layar di komputer ya. Itu bisa juga. Yang recording itu versi berapa itu, Pak? Ini versi 2016 Ibu. Sebentar. Ini versi berapa ya? PowerPoint sebentar. 2016, Bu. 2016 ya? Ya. Ketemu 2010. Kemudian kalau bagi yang masih awam dengan ilmu desain grafis, pakai yang standar saja ini langsung online, pakai canva.com. Ini juga bisa untuk buat banner, buat promosi begitu ya. Layer. Nah, ini untuk Zoom.a yang kita lakukan sekarang itu bisa juga untuk free ya. Biasanya kalau yang versi free-nya itu sekitar 40 menit dia mati dan bisa disambung lagi. Tapi kalau pakai fitur Google Meet ini bisa unlimited, jadi gratis tapi unlimited begitu. Atau pakai Jitsi juga bisa untuk streaming yang kita lakukan saat ini. Atau bisa juga menggunakan YouTube channel atau stream, ini nggak bisa, gratis juga bisa digunakan. Begitu Ibu. Oke, makasih Pak Nur. Ini ya, baik. Belum Pak Warno, ini tadi soal sharing bisnisnya, itu Pak Asep, Kang Asep bisa jawab Pak? Kang Asep? Iya Mas. Ya. Tadi yang siapa tadi? Yang jawab. Itu untuk masalah profit sharing ya? Ya, Bu Elda, Mbak Elda. Ya. Jadi begini, profit sharing itu harus dilakukan MOU dulu, seperti tadi saya sambutan pertama. MOU itu nanti akan disiapkan oleh Pak Toto, Ibu. Nah, jadi kalau misalkan Ibu masuk di sana, itu nanti MOU dulu. Jadi hak dan kewajiban Gohipki apa, hak kewajiban Ibu apa. Contoh misalkan begini, program Ibu itu adalah 1 juta. Nah, ini kan di blast ya, seluruh Indonesia. Dan juga seluruh dunia. Ternyata banyak yang datang ke Ibu. Nah, dari 1 juta itu berapa yang akan dikasihkan kepada Gohipki sebagai Nah, kalau misalkan Ibu ngeluarin punya karyawan marketing, itu berapa Ibu bayar gaji, berapa bayar brosur, berapa bayar spanduk segala macam. Nah, itu adalah biaya-biaya itu Ibu bisa sisihkan untuk Gohipki. Jadi dari 1 juta misalkan 50.000 untuk Gohipki atau 10%, 100.000 untuk Gohipki. Begitu Bu. Jadi profit sharing itu tetap uangnya itu ke Ibu semua. Uangnya ke Ibu semua. Nanti kita maksudnya itu belum jelas gitu ya Pak? Maksudnya di depan pembagian untuk Hipki berapa gitu, Gohipki berapa? Itu di MOU, nanti di MOU. Jadi sekarang ditampil dulu, gratis semuanya, tapi nanti begitu akan kelihatan, oh ternyata lembaga Ibu itu banyak peminatnya. Nah itu nanti bisa di stop kalau Ibu sendiri tidak memberikan profit sharing kepada organisasi, begitu Bu. Oh, berarti melihat dari kira-kira potensi dari masing-masing lembaga beda-beda ya Pak ya? Iya, karena kan begini, ada begitu diklik, ternyata tampilan website Ibu itu menjanjikan, bagus, desain websitenya, materinya bagus, orang itu akan berbondong-bondong ke Ibu daripada ke yang lain misalkan. Karena orang itu mencari. Nah, mungkin saja saya orang Bandung misalnya. Saya ketemu ke Bu Evelyn di kursus Bu Evelyn, karena kursus Bu Evelyn itu bagus desainnya, websitenya, materinya. Walaupun ada di NTT nggak jadi masalah karena kan bisa online kan gitu. Begitu Bu. Bu Elda ini maksudnya. Iya, bukan itu tadi potongan Bu Evelyn. Sebetulnya dari kesemuanya tadi, buat semuanya ya Bapak Ibu LKP, ini adalah yang utama adalah bahwa
kita itu masih dalam proses untuk pengajuan menjadi mitra platform prakerja. Oke. Jadi kita itu akan back to back ya istilah bisnisnya terhadap aturan main dari mitra prakerja, mitra platform prakerja. Nah, nanti setelah kita disetujui, baru nanti kita berhitung untuk MOU-nya, gitu. Jadi nanti detail MOU-nya memang kalau ditanya sekarang belum siap karena memang kita masih dalam proses. Nah, untuk kesananya memang kita diminta untuk bahwa GoHipki ini sudah dalam posisi production live. Itu yang diminta. Seperti dengan mitra platform yang lain. Berarti nanti yang marketing dari GoHipki ya Pak ya? Iya. Sementara GoHipki yang akan maju ke PMO. Nanti polanya ada 3, Bu. Pola pertama adalah pola program dengan kartu prakerja. Iya. Nah, itu bisa kita memakai pola kayak Ruang Guru, Tokopedia, atau yang lain-lain. Pola kedua adalah materi Ibu di-show di GoHipki. Nah, sehingga banyaklah peminat karena materi Ibu bagus. Itu ada pola yang kedua. Pola ketiga kita punya banyak modul. Nah, Ibu bisa pakai, misalkan tadi ada kursus menari ya. Ternyata kursus menari yang di Ibu itu bisa diadopsi, bisa dikolaborasi tarian-tarian baru. Nanti kita misalkan ada bahannya, Ibu bisa pakai itu. Nah, nanti profit sharing juga di sana terjadi gitu. Jadi ada 3 pola, Bu. Oke. Selanjutnya berarti kalau 3 pola itu salah satu pola itu nanti yang mau diajukan gitu ya, Pak ya? Enggak, yang pola diajukan pemerintah adalah yang kartu prakerja yang pertama tadi. Kalau yang kedua dan ketiga adalah produk kita, produk antara Hipki, antara GoHipki dengan produk ibu-ibu semua. Produk LKP dan LPK seluruh Indonesia. Kalau yang kartu prakerja itu umum, bebas gitu. Yang penting bahwa sepanjang Ibu punya modul pelatihan dan bisa diakses, itu bisa masuk pada kartu prakerja. Nah, seperti halnya Ruang Guru. Nah, Ruang Guru itu kan pesertanya dari LKP kita, Bu, LKP dan LPK yang daftar ke mereka. Dia tidak punya ini, dia jualan ini aja, jualan produk. Cuma yang keterlaluan. Produk kita hanya dihargai 50.000, mereka yang ambil 950.000-nya, kan itu keterlaluan. Dari 1 juta. Selanjutnya, makasih Pak Asep. Ini soalnya banyak yang nanya ini. Ada Pak Warno ini. Pak Warno, mana Pak Warno? Saya. NTT dong. Evelyn. Evelyn. Terima kasih. Ya. Pak Warno dulu, Bu. Pak Warno dulu. Silakan Pak Warno. Baik, terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKP Mutiara Komputer Depok. Ini saya mengikuti seminar ini udah berkali-kali. Istilahnya mengikuti Zoom ini udah berkali-kali, dari kementerian juga ini ikut. Tapi kelihatannya pelaksanaannya itu kapan? Kalau memang Hipki sedang proses, ya Hipki jangan proses-proses dulu, jangan proses-proses terus. Kapan kita harus lakukan tindakan secepatnya supaya tidak ada pertanyaan dari masing-masing LKP. Semua LKP ini ngambang, padahal sudah berjalan loh. Kita harus mempunyai strategi di mana posisi Hipki, GoHipki ini harus mempersiapkan sesuai yang dipersiapkan PMO. Itu apa? Itu secepatnya, Pak. Yang kedua, nanti semua LKP ini kepada bingung mengenai perlengkapan kerjasama dengan Hipki seperti apa. Kami sudah coba ke PNO Demnaker, itu persyaratannya banyak banget. Saya sudah punya daftar NIP, sudah. Kemudian yang paling enggak ini terakreditasi. Nah, sekarang Hipki apakah masuk daftar itu enggak? Terakreditasi atau tidak? Itu adalah sebagai persyaratan PMO yang penting. Kemarin saya coba daftar langsung ke sana, persyaratannya harus akreditasi. Nah, nanti kalau kita semua LKP seluruh Indonesia ini yang masuk anggota Hipki yang belum terakreditasi, ini seperti apa yang nanti kalau kita join ke Hipki gitu. Itu perlu diperhatikan, Pak. Kalau bisa ini jangan sampai terlalu banyak kita
Zoom, tanya dulu. Kita pastikan dulu kapan nih pelaksanaannya, itu loh. Baru nanti kalau sudah go, sudah dapat kepastian dari PMO, baru kita akan gerak. Seperti itu, Pak. Kalau bisa ini prosesnya ini awal berarti. Makasih, Pak. Ya, silakan Pak Asep untuk bisa jawab pertanyaan Pak Warno, Pak. Terima kasih, Pak Warno. Emang keinginan kita seperti Pak Warno, cepat, kilat. Cuman yang harus kita sadari adalah kita belum siap seperti teman-teman Tokopedia, Ruang Guru, ya, terus lagi Pijar itu, Sisnaker. Mereka itu, Pak, ratusan miliar mengeluarkan biaya untuk membuat platform yang canggih itu. Dengan kekuatan yang besar berapa juta pun dia bisa nampung. Kalau HIPKI belum mampu seperti itu. Nah, ini aja kita, Pak, alhamdulillah dengan diterima aja udah bagus. Cuman pihak PMO dari kementerian itu nanya, kapan live-nya ini GoHIPKI? Nah, ini adalah dalam rangka memenuhi standar, bahwa kita itu belum memenuhi standar. Makanya Bapak dan Ibu saya ajak silahkan rame-rame di GoHIPKI supaya GoHIPKI ini adalah bisa layak. Sepanjang ini Bapak Ibu tidak bisa, ya tidak bisa. Bayangkan aja saya memasukkan 624 LPK dan LKP ke Naker, ke PMO, gagal semuanya, tidak bisa masuk. Hanya 11 yang diterima. Ternyata ukuran akreditasi tidak. Kalau akreditasi itu ke Sisnaker, ternyata ke Ruang Guru enggak. Nggak usah akreditasi, nggak usah PIN, nggak usah NPSN. Yang penting punya NIB. Bisa itu. Jadi sekarang ukuran akreditasi itu tidak ada kalau di online seperti yang diselenggarakan oleh PMO. Cuman HIPKI nanti akan tertib mengikuti aturan pemerintah karena kita punya dasar, satu, bahwa lembaganya harus akreditasi, dua, instrukturnya harus tersertifikasi, tiga, lulusan kita harus kompeten supaya bisa tersalurkan, empat, kita harus kerjasama dengan industri. Tadi Pak Kastum mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa program PKK-PKH itu akan ada ya dalam waktu singkat. Kita mungkin akan kebagian lah karena banyak ya. Tetapi harus punya kerjasama industri. Nah, kalau tidak punya kerjasama dengan industri tidak bisa. Nah, makanya ini adalah dalam rangka kerjasama dengan industri. Apabila platform ini sudah diakui oleh PMO, maka ini bisa dikerjasamakan dengan beberapa industri untuk penyaluran pemagangannya dan kerjanya. Demikian Pak Warno, terima kasih. Oke, makasih Kang Asep. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini waktunya sampai jam berapa ya ini? Saya, Pak. Bu Evelyn. Ya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bagi teman-teman yang sudah menjalani ibadah puasa. Sukses selalu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa terima kasih materi yang disampaikan itu. Sepertinya kita membuat silabus dan dari kurikulum yang ada. Sehingga silabus itu berorientasi kepada teknik, oriented kepada IT. Itu sekarang membantu sekali kami. Tetapi kami mau sampaikan, mohon maaf Pak Ketua GoHIPKI, bahwa permasalahan pendaftaran itu yang awalnya agak ribet. Bagaimana kita mempermudah itu supaya teman-teman lembaga kursus khususnya, lembaga-lembaga yang jauh dari jangkauan IT yang ada, internet yang ada, bisa cepat sekali prosesnya mendaftar. Yang diharapkan oleh Pak Ketum itu adalah bagaimana kita masuk menjadi anggota HIPKI dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Sehingga kami dibantu dalam hal dibimbing untuk proses penyiapan materi-materi yang ada. Baik mulai dari pendaftaran, bahan ajar lewat internet, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harapkan bahwa bantuan daripada GoHIPKI itu adalah
bagaimana kita dipersiapkan dengan persiapan materi-materi seperti itu. Jadi mungkin tindak lanjutnya perlu ada materi yang bagaimana kita mempersiapkan bahan ajar, gitu. Jadi bukan hanya sebatas Zoom seperti ini, tapi maunya kita punya ruang khusus lagi untuk kita berlatih membuat materi-materi seperti itu. Yang berikut lagi adalah kita harus menyadari, apalagi kita pengurus HIPKI, saya menghimbau teman-teman bagaimana kita merekrut teman-teman yang lain itu supaya kita bisa bergabung mendukung. GoHIPKI ini adalah satu wadah yang membantu teman-teman kita. Jadi baik LKP yang ada online maupun offline, kita dapat banyak sekali materi dan pengetahuan yang bisa merubah pola pikir kita ke depan. Oleh karena itu, saya harapkan seperti itu. Yang pertama mungkin yang tadi saya bilang, bagaimana mempermudah proses pendaftaran. Yang kedua perlu ada pelatihan khusus lagi satu waktu, dan sebagainya seperti kemarin kita latihan itu, tahap 1, 2, dan 3. Dan mungkin informasi seperti ini perlu kita bagi ke teman-teman seluruh Indonesia supaya mempercepat proses peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat lewat online. Sehingga PMO-nya bisa mempercepat proses mitra dengan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketum, mohon maaf Pak narasumber dan Pak Moderator. Ya, makasih Bu Terima Evelyn. kasih Bu Evelyn. Ya. Nah, Kang Asep yang mau jawab atau apa itu? Ada tanggapan atau gimana? Itu masukan dari beliau yang sangat bagus, Ya. yang harus jadi catatan kita, termasuk tadi catatan Pak Warno bahwa kita harus mempercepat, tapi itu bukan kebijakan kita, kebijakan PMO. Sepanjang kita belum siap, tidak bisa di-ACC oleh PMO, makanya kita harus mempercepat. Mempercepat kesiapan kita adalah bantuan dari Bapak Ibu semua agar kita ini layak. Layaknya itu adalah kesiapan LKP dan LPK seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau ukuran bisnis, nggak usah mengajak saja, kita aja buat, ditampilkan aja seperti ruang guru, itu sudah jadi, tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu bagaimana GoHIPKI ini bermanfaat untuk seluruh LKP dan LPK seluruh Indonesia. Begitu, Kang. Ya, makasih. GoID itu sejenis aplikasi atau apa? Ini Pak Mungkin Warno. saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Platform yang akan sama dengan yang lain, Kak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Apakah GoHIPKI ini ada punya NIB seperti di Hilsi dan sebagainya? Sudah lengkap, Bu. PT-nya PT Ultima Talenta Nusantara. Sudah lengkap. Semuanya. Saya usul, Pak ya. Saya usul. HIPKI sudah menyediakan suatu aplikasi khusus seperti kayak Tokopedia atau apa gitu ya. Aplikasi itu adalah untuk menyediakan semua LKP nanti akan nginduk di situ. Apakah bisa? Ya ini Pak, ini GoHIPKI ini. Ini GoHIPKI ini adalah aplikasi untuk itu, Pak. Nah, tadi kan saya tanya enggak. Jadi aplikasi ya, itu aplikasi GoID itu ya. Itu yang kami harapkan, Pak. Iya, emang ini. Tujuan kita seperti itu, tapi kita harus mempersiapkan selayak-layaknya supaya PMO itu tidak ada tanya-tanya lagi. Oh ya udah. Oke, bisa ditampilkan Pak, GoID, aplikasi GoID itu seperti apa? Kan sudah ditampilkan tadi Pak Warno. Tadi Pak Warno mungkin baru masuk ya. Pak Warno ini, oke, Pak Warno yang baru masuk Pak, saya minta untuk gini Pak, begini aja saya usul. Kami mohon untuk teman-teman rekan-rekan LKP, kalau memang sudah ada disiapkan dari LKP, rekan-rekan LKP untuk segera mungkin membuat suatu tutorial atau suatu pembelajaran secepat mungkin nanti supaya agar bisa diupload dan bisa persyaratan dari GoID ini bisa terselesaikan gitu. Oke, kalau ini setuju Pak Warno, saya setuju. Mantap, setuju. Jadi nanti teman-teman kita dari GoHIPKI akan buat tutorial, sehingga tutorial ini dibagikan ke seluruh LKP dan LPK. Nah, ini akan mempercepat kepada GoHIPKI ini. Bagus Pak Warno, terima kasih.
Jadi saya Intinya tambahkan bahwa ya. saya punya pertanyaan juga dijawab. Jadi Oke, saya sekarang tambahkan gini. ya, Bu. Sekarang Bapak, Ibu. kita berikan target. Bentar, Bapak Warno, saya hold dulu Bapak. Jadi supaya clear semua bahwa Gohipki ini namanya marketplace Pak kalau dalam online. Jadi dia itu kayak seperti mall Pak. Jadi di dalam mall itu ada banyak toko. Nah toko-toko itu contohnya LKP tadi. Mallnya sendiri itu Gohipki. Gitu, supaya Bapak bisa mentranslate seperti apa contoh yang di tempat lain. Nah, Gohipki ini itu kalau di istilahnya online itu marketplace yang di situ bisa melakukan transaksi macam-macam. Baik itu sebagai penjual maupun pembeli dalam satu scope. Gitu ya. Jadi jangan kembali ke awal lagi karena ini kita sudah tanya jawab yang berikutnya. Ya. Silakan. Lanjut. Oke, kalau gitu diberikan target semua LKP kapan yang siap untuk membuat tutorial. Itu aja Pak, minggu depan atau kapan gitu. Lebih baik nanti dalam kalau proses, seandainya Pak, ini dalam waktu, proses untuk ke sana. Jadi makanya kita lagi ajarkan semuanya. Tambahan Pak Warno, sebenarnya teman-teman LKP itu sudah banyak yang ngirim. Ini adalah dalam rangka penyempurnaan teman-teman yang lain bisa mengikuti. Jadi ini sudah berjalan, sudah banyak materi yang masuk. Nah, sehingga karena kita tidak bisa nunggu lama, itu Senin itu besok kita harus sudah memberikan masukan kepada PMO. Nah, jadi sebenarnya kalau Pak Warno atau teman-teman punya, silakan aja sekarang udah bisa bisa memasukkan dengan tutorial tadi yang diberikan oleh Pak Nur. Tadi Pak Nur sudah menjelaskan panjang lebar cara memasukkannya, cara ininya. Itu adalah dalam rangka penyempurnaan Gohipki. Terima kasih. Ini ada Bu Ita. Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa gini, mungkin yang sudah beberapa kali kita mengikuti pelatihan lah atau apa, saya rasa kita memahami, kita ikuti, kemudian kita pahami dan kita cerna dan kita pahami. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke awal lagi, sama seperti yang terjadi di grup-grup kalau misalnya ada keterangan tidak membaca, kemudian tidak memahami sehingga pertanyaan balik lagi ke awal. Saya rasa memang ini kan sudah dijelaskan beberapa kali dalam dalam pelatihan-pelatihan yang kita adakan gitu. Jadi hanya tinggal nanti kita masing-masing LKP tadi memberikan ini tutorial pembelajaran seperti apa gitu. Nah, itulah yang akan nanti jadinya Gohipki ini bisa jalan gitu. Tergantung kita lagi, tergantung kita lembaga kursusnya, bukan tergantung Gohipkinya lagi gitu. Kalau lembaga kursus nggak punya platform pembelajaran online, jangan salahkan kalau nggak dapat apa-apa gitu. Saya rasa mungkin itu aja. Jadi sambil menekankan juga nih Ketum, karena banyak juga yang bertanya dan japri kepada saya, karena mungkin saya beberapa pembelajaran jadi koordinator, padahal sebenarnya saya nggak memahami benar secara teknis masalah itu gitu. Cuma saya pelajari dari yang sudah kita jalankan beberapa kali pertemuan-pertemuan gitu. Ya itu aja mungkin Ketum. Nanti kita insya Allah kalau kami Padang berusaha, Sumatera Barat berusaha akan menggenjot teman-teman untuk segera membuat tutorial pembelajaran sehingga bisa segera kita injek ke Gohipki. Terima kasih Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ita. Itu Bu Ita akan semakin pintar karena sering mengikuti. Iya belajar. Bu Ita udah pintar juga tuh. Ini kita sebetulnya acara sampai jam 15.00 WIB ini ya. Jadi sebetulnya tinggal 5 menit lagi. Toto, boleh saya sampaikan satu lagi? Oh ya, silakan Mas Nur. Ya, jadi untuk disupport di Gohipki ini,
pertama kali yang coba di-input yang kita prioritaskan adalah sebelum kesiapan Bapak Ibu tutorial online ya. Itu sebaiknya di-input dulu Bapak Ibu untuk di bagian yang ini Bapak Ibu agar bisa muncul dulu di webnya GoHipki. Seperti ini yang tadi sudah disampaikan. Paling tidak kursus-kursus Bapak Ibu sudah muncul di sini Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Jadi waktu di mesin pencariannya kursus Bapak Ibu sudah muncul di sini semuanya. Begitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini dulu yang di-input begitu detail-detail khususnya, berapa harganya, programnya apa saja. Setidaknya ini sudah di-input semua begitu Bapak Ibu. Jadi setelah tahapan ini, Bapak Ibu juga sambil mempersiapkan juga tutorial bahan ajarnya. Begitu Pak Toto, terima kasih. Ya, makasih Mas Nur. Tambahan Pak, ini tambahan. Bagi teman-teman yang kurang memahami atau belum paham atau masih ada yang harus ditanyakan, itu nanti ada beberapa pendamping, ada Pak Diki, ada Pak Toto, ya, ada Pak Heri, ada Pak Nur. Jadi bisa langsung bagaimana cara menampilkan semuanya. Apa yang belum paham itu bisa di follow up setelah pelatihan ini. Tapi kita hanya ngasih waktu batasan 2 hari. Setelah itu kita tidak akan melayani lagi karena itu mungkin udah mulai proses ke PMO. Demikian, terima kasih. Bagi nomor HP-nya Pak Ketum. Silakan Pak Nur. Pak Nur silakan di-share nomor teleponnya. Ya, saya share di grup ya, di grup yang tadi. Ada di grup kayaknya, nomor Mas Nur ada di grup. Oh iya, ada di grup. Di grup namanya Kulwa. Di grup namanya Kulwa, bukan Pak Nur, Kulwa. Namanya beda ya? Ya, Kulwa, namanya Kulwa. Oh iya. Judulnya pembinaan. Di sini aja sekalian diinfoin. Pak Nur. Ya. Aja. Ya. Pak, saya kan Pak Nur. Ya, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nur, sertifikat Nur dipanggil Bu Nur. Ya. Pak Nur dipanggil Bu Nur. Ya. Kembar Pak namanya. Ya, kita kembar namanya. Pak Nur. Ya. Sertifikat GoHipki saya nggak metu-metu ke piye to. Ih. Sampai aku berapa kali itu masuk keluar. Login nggak melebu. Kayaknya kurang itu pelumas apa ya. Jangan ngamuk. Capek deh koordinator dispesialkan lah Pak. Aduh capek. Lagi puasa Bu. Bu Luki. Apa sayang? Siapa nih? Ini untuk koordinator ada hadiah lebaran, tenang aja. Swil, itu yang 377 juta Pak. Mama aja, maunya yang banyak aja. Transfer Pak. Boluki memang suka ngambek. Ya. Jadi Pak Nur kok nggak ada jawabannya ini mana ya? Mas. Jawabannya nanti Susan Nasuha. Yang mana? Susan Nasuha nanti. Ibu Japri Bu. Ibu Luki. Nanti bisa dipandu oleh Pak Nur sampai Ibu berhasil. Karena kalau yang lain sudah berhasil. Iya, saya daftar siang malam udah keluar. 9141 1141. Pak Ketum, saya sudah punya nomornya Pak. Saya juga bingung Pak Asep, Pak Nur masukin nomor ke Pak Nur, balik lagi ke GoHipki, balik lagi ke Pak Nur. Nggak tahu berapa kali. Tadi pusing pala Berbi. Emang Bu Luki kebanyakan pusing kok. Oh, coba di Japri sekarang. Saya coba cek. Lagi ngambek nih. Ngambek sih. Lagi PNS nih saya, aduh. Ya, Bu Luki ngambek ya? Ya, saya Bu Luki nggak pernah marah. Berisik. Mana eta ambek ka pegong ti koordinator teh.
Banyak yang komplain. Koordinator tuh dikomplainin semua orang. Ada Pak Heriansa, Bu. Apa-apa, Mbak Iin dapat pahala. Makanya Bu Luki itu sama Kak Penggung itu, makanya marah-marah di situ. Jadi ibadah Bu Iin nggak apa-apa. Sudah. Pak Heriansa keluar tuh bagi-bagi rezeki, Pak Eri. Sudah, malu sama yang lain. Sudah. Sudah, diteruskan Pak Nur. Silakan diteruskan, lanjutkan. Lanjutkan saja Pak Nur, hiraukan saja Bu Luki. Ya Pak Nur begitu aja nanti ketemu di Japri ya Pak. Catat nomor tuh. Ntar kalau nomornya hilang baru tuh. Oh, Bu Evelyn, saya sudah catat itu nomor Pak Nur yang ganteng itulah. Ya. Capek saya kabur ya. Dilanjut Pak, ini Pak Toto. Ya. Ya silakan Pak Toto. Di presentasi yang Pak Toto itu aplikasinya Pak Toto. Pak Herian, saya tahu. Tadi pendaftarannya. Itu dari mana itu? Itu dari mana? Di simulasi Pak Toto. Yang ini Pak Nur. Pak Nur ya. Tadi apa? Gohipki. Ini acaranya sebetulnya Tadi di sini Gohipki ada. sampai jam 15.00 dan kalau sudah nggak ada lagi tanya jawab, nanti akan ditutup oleh Pak Ketum. Jadi acara ini kita rekam bagi yang tadi terlambat atau belum join, atau mungkin kita akan bikinkan sesi yang lain yang sama kayak gini untuk peserta yang lain. Jadi nanti kita akan bagikan rekamannya. Mungkin itu aja. Oke, baik Mas Dan Toto. terakhir Pak Asep. Ditutup aja Pak, mau sholat asar mau masak nih. Ya, ditutup oleh Pak Ketum ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama terhadap mom ini yang sangat luar biasa, semangat, canggih. Sampai beberapa kegiatan kita sukses. Kalau tanpa mom tidak akan sukses nih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada dua yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah banyak teman-teman yang mau mengikuti tapi kapasitas kita hanya 100. Jadi harus ada pelatihan yang kedua untuk ini. Setelah itu udah aja batasi Pak, karena kita mepet waktunya. Nanti pendalaman bagaimana bisa mahir itu aja. Jadi dua kegiatan ini, karena hari Senin kita sudah menghadapi kegiatan yang sifatnya taktis dan praktis terhadap UMKM, perangkat desa dan bahasa Inggris. Ini adalah untuk besok aja. Untuk besok kita laporan kepada PMO, mudah-mudahan kita bisa segera diterima. Kalau udah diterima, alhamdulillah ini rezeki kita semua Bu. Kita nggak usah kerjasama lagi dengan Tokopedia atau yang lain, punya rumah kita sendiri lebih enak gitu. Demikian, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai terima kasih Ketum. Masak Ibu Luki, terima kasih. Terima Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ketum. Semoga semua kita ini diberkahi. Bapak narasumber dan moderator. Salah. Bu Eva, Tembak di sininya. Materi bisa rekamannya. Saya akan close ya. Semuanya Bu Iin. Nanti aku Ya, padahal. pesan